lagi di ULP PLN Rungkut nyobain fast charger. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngosmik, ngomongin sepeda motor listrik. Kali ini, ini dia seperti yang saya janjikan kemarin. Saya beli fast charging untuk motor listrik Polytron Fox R. Ini fast charging Huawei. Ini kemasan awalnya. Ini saya beli second ya teman-teman. Secara look masih sangat mulus, jadi ini lumayan hardcase ya buat tempatnya. Jadi kalau dibawa kemana-mana, dimasukin ke jok itu mantap. Oke, jadi ini tadi malam baru sampai, baru saya buka, sekalian saya pengen unboxing. Walaupun ini barang second ya, barangkali teman-teman yang belum punya dan ada rencana pengen beli fast charging bisa dapat referensi. Oke, jadi ini fast chargingnya. Yang pertama saya ceritain ini dulu aja ya. Ini XT90 ke chargernya ya. Terus saya belinya yang soket M23 karena ini kan buat Polytron Fox R. Nah, kesan pertama saya waktu tadi malam buka itu memang ininya terasa lebih besar ya, dibandingkan yang charger bawaan, karena mungkin ya tadi dia fast charging ya, jadi mungkin arusnya bisa lebih besar sehingga kabelnya sih berasanya sih lebih tebal, besar. Oke, ini yang untuk kabel casnya. Singkirin dulu. Nah, ini kabel powernya juga berasa lebih tebal dibanding yang dibanding yang pertama. Nah, itu ada kayak tulisan ya, tapi nggak kebaca ini apa ya. Saya pikir nih kayaknya nih ada tulisannya gitu. Nah ya, ini kabel powernya lebih tebal. Terus kita taruh sini. Nah, ini chargernya. Saya belinya teman-teman itu yang nah, ini informasinya nih. Saya kurangi dulu cahayanya. Nah, ini generasi yang pertama ini ya, adjustable charger model Huawei 4875G. Ini kalau inputnya itu 200 sampai 240 volt ya, standar Indonesia ya. Nah, outputnya itu sebentar. Nah, ini outputnya itu 50 sampai 102 volt voltasenya, terus ampernya 1 sampai 45 ampere. Jadi ini adjustable ya teman-teman, bisa di-adjust kalau misalnya kita di daerah yang listriknya kecil gitu ya, atau mungkin yang rumah daya di rumahnya itu di bawah 900 watt ya. Nah, itu bisa ampernya di setel kecil, jadi ngambil wattnya nggak banyak ya. Ini saya beli yang second ini ya teman-teman, belum yang Bluetooth. Jadi ini yang 45 ampere fast charging 45 ampere, belum yang Bluetooth, jadi masih pakai potensiometer. Nah, itu yang sebelah kanan itu potensiometer buat ampere, terus ada yang titik kecil itu buat voltase, terus itu soket buat kabel power dan buat kabel ngecasnya nanti ya. Secara umum masih sangat mulus ya. Saya beli ini second, karena second jadi sama pemilik sebelumnya sudah disetting voltasenya 84 voltase ya, seperti voltasenya Fox R. Nah, nanti ampernya yang bisa ditatik. Ini saya dapat harga alhamdulillah lumayan murah teman-teman. Kan barunya kalau yang 45 ampere ya 2,6 2,7 ya. Ini saya dapatnya
sebenarnya 2 juta. Saya dapatnya cuma 2 juta. Tapi karena di kirim lewat Shopee ada biaya adminnya ya, jadi 2,1an lah, 2,1 lebih. Tapi itu masih cukup murah, second 2,1, barangnya juga masih sangat mulus. Nanti kita coba ya. Oke, nanti dilanjut. Ini untuk first impression aja lah ya. Saya pikir sudah banyak lah teman-teman yang lihat. Jadi nanti di sini ada indikator buat voltase sama ampernya, yaitu seperti itu. Oke, sekarang kita coba cas ya. Kita tancapkan dulu kabel powernya. Oke, terus kabel XT90 nya. Oke, terus kabel power kita nyalain dulu ya, suaranya langsung kedengeran. Oke, saya angkat dulu ya. 84 volt, ampernya masih 0. Oke. Nah, sekarang nanti kita tancapin ke sini. Oke. Oke ya teman-teman, sudah nancep ya 75. Sekarang kita coba puter potensiometer itu. Nah itu ya, mulai gerak 2, 3, 6, 8, 10, 11. Nah, castel 20 ampere ya. Nah, ini 20 ampere. Berarti dia nanti ngecas 20 ampere itu 77 volt. Nanti kalau full 84 volt. Sekarang kita coba cek ya. Nah itu ya 43%. Nah ini karena pakai charger Huawei, itunya nggak jadi C ya, nggak lock jadi P, tapi itu udah ngecas masuk 43%. Sekarang jam 10.32 ya, di jam habis saya 10.32. Nanti kita lihat 100% jam berapa ya, 10.32. Oke. Jadi dia itu meskipun voltasenya tadi pada kondisi normal 84, begitu sudah dicolok ke motor dia ngikutin voltase baterai yang ada ya teman-teman. Jadi sekarang ini 77,8 ya, ampernya 20. Jadi nanti ketika baterai itu semakin full nanti akan makin naik tuh. Nanti kalau sudah full ampernya kembali ke 0, terus voltasenya itu 84. Nah itu tandanya berarti sudah full, jadi ampernya nggak masuk ya, udah nggak, istilahnya cut off lah, itu kira-kira begitu. Terus itu kalau teman-teman dengar itu ada suara kipasnya ya, suara kipasnya masih pelan karena ini saya cuma 20 ampere yang
saya setel ya. Ini bisa sampai 45, tapi saya setel cuma 20 ampere saja lah buat percobaan, karena kan ini baru datang ya. Sama ini saya ngecasnya di rumah. Alhamdulillah sih nggak jelek ya, tapi saya mungkin kabel rollnya kan belum saya bikin yang untuk fast charging, jadi ini saya yang kecil aja dulu sambil nyoba. Lagi di ULP PLN Rungkut nyobain fast charger. Tadi saya coba di 25 ya. Kalau di rumah kemarin kan nyoba 20 ampere, ini nyoba 25, tadi dari sekitar 30% ya. Sekarang ini jam 5.28. Wah, gak bisa fokus ya. 5.28, 5.29, setengah 6 lah. Nanti kita coba. Saya tadi ngisi sekitar 3 kWh. Nah, nanti kira-kira full berapa lama ya? Dari setengah 6, 30%, kira-kira mungkin ke, nggak tahu nih, 100% bisa nggak itu? Saya ngisi 3 kWh, harusnya sih bisa ya. Karena kan 30%, mungkin sekitar 1 kWh ya, harusnya sih sisa ya. Ini lagi di ULP Rungkut nyobain fast charger, soalnya kemarin di rumah nggak berani ya. Coba kita lihat, itu sekitar berapa tuh? Nah, 42% ya, 42%. Nah, nanti kira-kira dengan 25 ampere bisa berapa lama nih untuk 100%? Kita tunggu ya. Sebenarnya di sini sepi ya di Rungkut, karena biasanya di Rungkut yang rame ya di Polytronnya, kan gratis. Nah, ini karena saya nyobain fast charger, ya udahlah nyobainnya di SPKLU. Jadi SPKLU roda 2 ini ada SPKLU, ada SPLU. Nah, bedanya apa? Kalau SPKLU ini sebenarnya ya SPKLU seperti mobil, tapi ini khusus roda 2. Kalau SPKLU biasa kan untuk mobil ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya secara dayanya jauh lebih besar daripada SPLU. Kan kalau SPLU katanya untuk pedagang kaki 5 ya, jadi mungkin lebih kecil wattnya. Sempat ada kasus kebakar kan yang di Jakarta itu ya. Nah, SPKLU roda 2 ini yang jadi solusi supaya nggak rebutan antara motor listrik dengan mobil listrik gitu, supaya nggak rebutan. Karena di sana kata satpamnya itu ada SPKLU untuk mobil. Nah, di sini itu SPKLU untuk motor. Ada 6 colokan. Dan ini enaknya kalau nanti mungkin sisa itu bisa di refund ya dananya. Kalau SPLU kan enggak. Kalau SPLU ini kalau sisa ya nyantol di tokennya, bisa dipakai sama pengguna setelahnya, setelah kita ya sedekah. Kalau ini kalau sisa bisa di refund. Terus bedanya lagi, ini pengalaman saya tadi barusan ya, kalau di SPKLU ini mungkin yang masih kurang metode pembayarannya ya. Ternyata cuman GoPay, OVO, Link aja sama BNI. M-Banking yang lain belum bisa. Tadi saya sampai harus install Gojek dulu, GoPay ngisi dulu. Wah, gak lama lah. Tapi karena saya pengen nyoba, ya udahlah saya turutin. Kalau kata Pak Satpamnya yang ini itu bisa pakai BCA, bisa gitu. Tapi karena saya pengen nyobain fast charger, ya udahlah akhirnya ini di ngecasnya di sini. Oke, nanti kita coba cek lagi.